damai Tuhan beserta kita. Yuk kita memuji Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi dan bersaksi sampai Tuhan datang jemput pulang. Yuk kita hidup dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi sampai Tuhan datang jemput kita pulang ke rumah Bapa. Hidupku adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang rindu dipakai Tuhan dan memberi waktunya untuk bersaksi terus, setia bertekun sampai Tuhan datang? Saya, amin, amin. Hidupku dan hidupmu, yuk kita beri menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Hidupku, hidupmu, keluargamu, keluargaku, dan pekerjaanmu, pelayananmu, semua jadi kesaksian. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, 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 amin. Yuk bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang jemput pulang kita. Tetap setia, bertekun, bersaksi tentang Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Yeay. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Hidup kami ini, hidup saya ini adalah hidup menyaksikan tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam berkat-Mu kami hidup, dan dalam perkenanan-Mu Engkau pakailah setiap kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu, menjadi pribadi anak-anak Bapa yang dikasihi, dan menjadi orang percaya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami ada. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami tetap kuat, kami tetap ada sebagaimana ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami semua merasakan betapa kasih-Mu menyertai, menolong, menuntun
penuntun kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan pengampunan, keselamatan, dan Engkau alirkan kesembuhan di tubuh Bapak Ibu yang sakit, tubuh anak-anak yang sedang sakit. Engkau alirkan aliran kesembuhan, air hidup surgawi. Di tempat di mana kami ada sedang bersama-sama berdoa dengan percaya, Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih. In Jesus' name we pray to the Lord in heaven. Amen. Ya, shalom semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Rame banget. Puji syukur. Hidup ini, yuk kita bersaksi. Yang utama dan terutama kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita merasa belum ada yang saya saksikan. Belum ada sesuatu yang spektakuler yang saya alami, yang saya bisa saksikan. Tunggu dulu. Makanya kita perlu melihat Bible. Bible akan mengajar kita prinsip-prinsip dasar atau apa yang memang kita harus saksikan tanpa melihat diri kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, now time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, biar semua kita terberkati, manusia-manusia rohani. Amin. Nah, kalau kita melihat pendahuluan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 bagian A saja, di sana firman Tuhan mengajak kita, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Masih malu bersaksi? Masih ragu bersaksi? Masih takut bersaksi? Hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan malu bersaksi. Yang kita saksikan itu tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bukan tentang pribadi kita, bukan tentang Andi Simon, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kesuksesan kita, bukan tentang kemampuan kita. Juga bukan berarti kita sempurna dulu lantas kita bersaksi. Tunggu dulu. Saya mah belum beres-beres amat. Kita dipanggil, disuruh bersaksi tentang Tuhan kita, bukan tentang margamu, bukan tentang hartamu, bukan tentang persoalanmu, bukan tentang hal-hal tentang engkau, tetapi tentang Tuhan. Ya, jadi kiranya pendahuluan ini membuat kita terbuka dan plong untuk bersaksi. Oh, ternyata kesaksian itu bukan tentang bagaimana saya miskin lantas jadi kaya, atau apa gitu ya. Ya, itu pengalaman hidup. Bagaimana doamu dijawab. Amin. Bagaimana kita mengikut Tuhan, ada pertolongan. Amin. Tapi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang pertama, saudara-saudara, tentang Tuhan kita, apa yang mau kita saksikan? Yang pertama, ya, kita melihat sekarang maju 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Tentang apa? Tentang hidup yang kekal.
Jadi jangan malu bersaksi. Yang pertama, tentang hidup yang kekal. Semua manusia ini hanya hidup sementara. Sementara itu sebagian besar hitungannya hanya puluhan tahun. Bahkan ada anak yang under 10 tahun juga meninggal dunia. Ya, ada beberapa yang sampai masuk 100 tahun. Tapi secara umum, kebanyakan hari ini hidup manusia sementara, hitungannya puluhan tahun saja. Jadi jangan malu bersaksi tentang hidup yang kekal, bahwasanya ada kehidupan kekal, kehidupan kehidupan abadi. Ini kita saksikan, ingatkan kepada setiap orang yang belum percaya bahwa ada kehidupan kekal. Boleh dong kalau misalnya anak sudah percaya Tuhan Yesus, lalu orang tuanya belum percaya, boleh. Anaknya bersaksi kepada orang tuanya. Ma, pa, cokon terus. Maksudnya bahasa Mandarin, kerja terus. Ingat, jangan menimbun harta di dunia. Harta di dunia, ngengat dan karat itu akan merusakkannya, tidak aman. Ingat bahwa kita ini manusia hanya sementara, tapi ada hidup kekal. Maka hidup kekal, papa mama juga perlu ke gereja, menerima Tuhan Yesus, baca Alkitab. Ingatkan, kalau kita standar bersaksi tentang diri kita, tidak ada satu orang percaya pun bisa bersaksi. Karena nobody perfect in the world. Tidak ada satu manusia yang sempurna di muka bumi ini. Siapapun dia pastor, dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia penginjil, dia rasul, dia gembala, dia nabi, dia guru, tidak ada. Yang kita saksikan tentang hidup yang kekal dari Yesus Kristus. Jangan malu bersaksi. Pastor, keluargaku belum beres-beres banget. Pekerjaan masih rumit. Rintis usaha belum sukses. Kita tidak sedang disuruh Tuhan bersaksi tentang dirimu, tetapi tentang Dia. Jangan malu bersaksi tentang hidup yang kekal, bahwa di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan abadi. Dan kehidupan abadi itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita terima Tuhan Yesus. Amin. Ketika melihat ada orang dalam pergumulan, itu sebetulnya ladang yang baik untuk kita bersaksi. Udah, jangan terlalu sedih berlama-lama. Toh juga hidup cuma sementara. Orang ingat, oh iya ya. Apakah orang yang sedang bahagia kita bisa ingatkan? Bisa juga. Sudah, ojo pakai bahasa Jawa. Padahal kita sekarang sudah di Kalimantan. Sudah, jangan terlalu euforia. Wah, itu bahasa euforia. Jangan terlalu euforia lah, biasa saja. Semua cuman sementara. Tidak ada yang abadi. Jadi kita perlu mengingatkan, kita perlu bersaksi. Jadi kita tahu prinsip-prinsip Alkitab, kita tahu statusnya sebagai orang percaya. Waktu ada pergumulan, tidak terlalu sedih mendalam. Ada kebahagiaan, tidak terlalu euforia. Biasa-biasa saja. Semua biasa-biasa saja. Yang luar biasa hanya satu, Tuhan Yesus. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita lihat yang kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ya, saya akan baca sekarang yang berikutnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini yang kita perlu saksikan. Dan jangan malu bersaksi tentang Yesus Kristus, juru selamat dunia. Ayo, rupanya masih banyak nih orang Kristen dan
dia sudah tertanam di gereja lokal di mana dia bertumbuh, gereja yang baik, gereja mengajar firman. Tapi dirinya belum merasa penting untuk bersaksi. Ayo, itu barangkali masih dikuasai ego. Padahal hidup kita harus bersaksi. Kata pujian tadi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Artinya bersaksi terus, jangan malu bersaksi. Yang pertama tadi tentang hidup yang kekal. Yang kedua tentang Yesus Kristus juru selamat. Bersaksi, ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jangan malu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Satu-satunya jalan untuk selamat sampai ke rumah Bapa di surga hanya melalui Tuhan Yesus. Tapi yang perlu kita ingat, kita harus bersaksi dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, ya. Tidak perlu kita menghakimi. Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia tidak menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi jelas, goalnya Tuhan Yesus adalah menyelamatkan. Nah, tujuan kita bersaksi tentang juru selamat Tuhan Yesus bukan untuk kita cari musuh, bukan untuk kita merasa benar yang lain salah, bukan tentang kebenaran kita, bukan juga tentang merasa kita sebagai menghakimi gitu. Bukan juga tujuan kita bersaksi Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia untuk kita berdebat. Yuk kita debat. Bukan itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia tidak untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Jadi, ayolah kita mau bersaksi. Kita bersaksi tentang hidup yang kekal, bahwa di balik dunia ini ada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi. Kita semua tahu bahwa di dunia ini adalah kefanaan, tapi ada kehidupan yang kekal, surga. Ingatkan kepada sesamamu, ingatkan kepada seluruh orang-orang yang engkau temui, ingatkan kepada kerabatmu, keluargamu yang terkasih. Kalau kita belum mengingatkan, jangan-jangan kita masih dikuasai egois. Egois itu tentang diri sendiri, tentang kita. Tapi tidak. Saya percaya kasih Tuhan akan mampukan kita menjadi pribadi yang punya kasih. Orang yang punya kasih, pasti dia bisa menekan rasa egoisnya. Karena orang yang punya kasih adalah orang yang rela berkorban. Dan kasih itu datang dari Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang mau memberikan nyawanya untuk penebusan. Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ajarkan kita, saudara-saudara, hendaklah kita mengasihi sesama kita bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Dan hal yang kita bisa dapatkan hari ini, jangan malu bersaksi tentang hidup yang kekal. Yang kedua, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Yang ketiga, saudara-saudara, Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kedua. Ya, sekarang Pastor bacakan Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang tertulis dalam Bible. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, jangan malu bersaksi tentang firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, keajaiban firman Tuhan, pertolongan dari firman Tuhan. Kembali Pastor ulang ya, jangan malu bersaksi. 1, tentang hidup yang kekal. 2, tentang Tuhan Yesus Juru Selamat. 3, tentang kuasa, keindahan, kemanisan, keajaiban firman Tuhan. Dan kita sekarang di bagian terakhir,
Orang yang bersaksi atau pribadi orang percaya yang bersaksi, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kesaksian-kesaksian ini. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan tanda-tanda dan keajaiban. Ayo, mungkin kita belum pernah melihat tanda dan keajaiban di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita tentang kesaksian, karena kita selama ini menunggu kita sempurna baru bersaksi, atau kita selama ini belum mau bersaksi. Padahal yang Tuhan mau kita bersaksi tentang Dia, tentang hidup yang kekal, tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, tentang firman Tuhan yang menyelamatkan, yang penuh keajaiban, yang mengasihi manusia, yang menolong, yang menjawab doa. Ya, jadi hari ini, kemarin pastor juga berdoa, dan ini doa juga saya sering naikkan, supaya setiap gereja penuh semarak jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini penuh juga hati yang rindu bersaksi, hati yang selalu mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tapi pastor, anak saya belum ranking 1 di sekolahnya, saya mau saksikan apa? Padahal itu ya, iming-iming saya, impian saya, nanti kalau anak saya cum laude, IP-nya tertinggi, baru saya saksi anakku pintar. Jadi sekarang belum bersaksi. Ini firman Tuhan ajarkan kita. Kita disuruh bersaksi, jangan malu tentang hal-hal yang tadi. Tentu masih ada banyak hal. Juga banyak hamba Tuhan mengajarkan firman-firman yang indah dari Tuhan. Tapi izinkan pastor hari ini dengan cara yang ya sederhana saja, dengan gini, pastor disuruh ajar yang jago-jago, yang hebat-hebat, yang dalam-dalam, yang historikal. Pastor nggak bisa, Bapak Ibu. Mau bagaimana? Pastor tidak bisa. Lantas kalau tidak bisa kita mengajar yang jago-jago secara tafsiran dari bapak-bapak gereja, lantas kita tidak boleh menyampaikan kesaksian, kita tidak boleh menyampaikan kabar baik, kita tidak boleh menguatkan jiwa-jiwa. Kalau itu sampai terjadi, kan terlalu picik cara berpikir begitu. Meskipun kita hari ini tidak pandai seperti orang-orang yang memiliki gelar akademis yang berjejer-berjejer itu, kita semua boleh bersaksi dari kesederhanaan pun. Kalau seandainya cara berpikir, kerangka berpikir harus seperti sama dengan orang-orang yang gelar akademis, harus lulusan luar negeri, baru boleh layak menyampaikan firman. Tidak semua orang, padahal semua orang percaya disuruh Tuhan jangan malu bersaksi. Ya puji Tuhan kalau ada hamba Tuhan yang pintar, gelarnya profesor, doktor, master, sarjana gitu. Puji syukur, ajarlah firman Tuhan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, supaya rame-rame orang yang, karena orang yang punya gelar akademis tinggi di dunia kan juga tidak banyak, Bapak Ibu. Artinya masih lebih banyak orang yang tidak memiliki gelar itu. Jadi yang punya gelar yang tinggi, ajarkanlah firman Tuhan yang baik, supaya banyak orang juga bisa mengambil intisari daripada kebenaran firman. Bukan karena punya gelar yang tinggi, lantas yang lain dianggap bodoh, dianggap goblok, dianggap tidak tahu apa-apa. Bukan, tapi kalau merasa lebih pintar, ajarkan dengan cara baik, supaya yang mendengar mendapatkan berkat. Nah, saya sampaikan 3 hal ini, jangan malu bersaksi. Ini sangat sederhana, Bapak Ibu. Mungkin orang-orang yang pintar teologi akan komplain, khotbah kok begitu, renungan kok cetek amat. Ya, cuman ini kasihan yang bisa saya share, yang saya mengerti. Mudah-mudahan ada yang lebih pintar, bisa ajar, dan kami bisa terberkati. Ya, nah, jadi pastor ulang, kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus jangan malu bersaksi. Saksi tentang apa? Bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan Yesus. Yang pertama tentang hidup yang kekal, yang kedua tentang
Tuhan Yesus Juru Selamat. Yang ketiga tentang firman Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang keempat, ya. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan datang buat kita juga. Kita dengarkan ya, Pastor bacakan. Ibrani 2 yang keempat. Tuhan yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka. Jadi ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, Dia sendiri yang akan meneguhkan kesaksian itu. Karena kita bicara tentang Dia, bukan tentang aku, apalagi tentang kamu. Kita bicara tentang Dia, Juru Selamat, Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sendiri yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Pastor close dengan sebuah statement, jangan malu bersaksi, jangan takut bersaksi, jangan ragu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan meneguhkan kesaksian itu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Yes! Amin buat firman Tuhan. Time for pray. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa, ini sekitar yang live streaming ada 7.000-an Bapak Ibu, terpanggil dan memberi diri untuk menjadi pesaksi. Berani dengan roh yang menyala-nyala. Bahkan saat ini mereka saat ini berdoa, Tuhan, penuhi kami dengan roh yang menyala-nyala untuk bersaksi. Minta kepada Tuhan, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk bersaksi, hidup untuk bersaksi. Bersaksi tentang Engkau Tuhan, tentang hidup yang kekal, tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, tentang kuasa firman-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan sendiri meneguhkan kesaksian-kesaksian kami oleh berbagai tanda dan mujizat dan karunia Roh Kudus. Ayo saudara minta. Pastor bukan pemberi, Pastor juga meminta kepada Bapa di surga, dan Bapa mengaruniakan. Bapa mendengar doa, Bapa memberi apa yang diminta oleh anak-anaknya. Minta, Tuhan, keluargaku, saya mau jadi pesaksi, mau jadi kesaksian, mau bersaksi tentang Engkau Tuhan. Saya tahu hari ini hidupku belum sempurna, dan sampai saya meninggal, saya tidak pernah sempurna. Karena saya human nature, manusia normal yang tidak bisa sempurna. Dalam diriku ada keinginan, ada hasrat, ada kesukaan-kesukaan yang masih belum sepenuhnya seperti Tuhan Yesus. Maka hidup ini pergumulan. Pun demikian saya tidak berhenti untuk bersaksi. Saya mau bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah selamatkan saya, yang sudah ampuni saya, yang berikan saya hidup yang baru, yang sudah mulai mengubah hidup saya, kesukaan saya, cita rasa saya yang tadi suka dengan dosa, sekarang suka memuji, menyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ada sebuah gelora yang tersembur-sembur dari dalam hati Bapak Ibu sekalian. Yes, saya manusia rohani. Saya sudah berkali-kali memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya nggak boleh malu bersaksi, karena yang saya saksikan tentang Tuhan Yesus bukan tentang keluargaku, bukan tentang kehebatanku, bukan tentang paras wajahku, bukan tentang pekerjaanku, bukan. Bersaksilah tentang perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Tapi Pastor, suamiku lagi sakit. Tuhan bilang apa tadi? Tuhan sendiri yang akan beracara.
atas hidupmu. Apakah engkau berani mempercayakan hidupmu bersaksi tentang Tuhan Yesus, padahal kita sendiri kasihan, ada pergumulan, Tuhan tahu. Tapi dalam pengalaman pastor mengikut Tuhan, khusus dalam pelayanan 20 tahun lebih Bapak Ibu, waktu kita utamakan Tuhan, kita utamakan ketaatan, kita utamakan untuk just do it, lakukan saja dah. Jangan kaget, jangan heran kalau pergumulanmu tiba-tiba mendapatkan pertolongan. Semua orang punya pergumulan, tapi jangan jadi orang egois. Apalagi orang percaya. Milikilah hati yang rela, taat, roh yang melayani, mendahulukan kehendak Bapa. Yes, yes, yes. Tuhan baik. Dan apa yang kita doakan itu dalam anugerahnya diberkati dan dicurahkan untuk setiap kita semuanya. Amin. In Jesus name. Kami bersyukur buat apa yang kami terima hari ini, firman Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat roh yang menyala-nyala. Yes, biarlah rohmu menyala-nyala dan bersaksi. Layanilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua kami boleh diberkati. Dan semangat yang baru, masuk hari yang baru, sukacita banget. Amin. Yes. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Jangan lupa hidupmu dan hidupku, jangan malu bersaksi. Dan kesaksian kita yaitu tentang Dia, Tuhan Yesus. Dan percayalah, Tuhan pasti meneguhkan kesaksian-kesaksian itu dengan tanda karunia roh dan mujizat surga menyertai setiap kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Ingatlah, sola fide, manusia beriman hidup oleh iman. Sehat-sehat semua Bapak Ibu sekalian. Pastor menyapa yang ada sedang terbaring di rumah sakit pemulihan. Sehat-sehat, pulih seutuhnya. In Jesus name. Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian yang akan keluar bekerja aktivitas panjang hari ini. Jangan terburu-buru, ya. Artinya jangan tergesa-gesa. Hati-hati di jalan. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai setiap kita, ya. Pastor menyapa juga saudara sekalian yang baru pertama kali menyaksikan pelayanan ini. Salam kenal semuanya ya. Terima kasih, kehormatan bisa menyapa dan melayani seluruh pemirsa sekalian. Ya sudah, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.